Nah, dari makalah saya disuruh memilih dua materi, maksudnya dua materi yang saya kuasai. Nah, di sini saya mengambil massa dan energi ikat inti atom. Baiklah, langsung saja saya kepada materi yang pertama. Nah, massa suatu atom berhubungan erat dengan jumlah elektron, proton, dan neutron yang memiliki atom tersebut. Berdasarkan perjanjian internasional, satu atom dari isotop karbon disebut karbon 12 yang mempunyai 6 proton dan 6 neutron, memiliki massa tepat 12 satuan massa atom. Atom karbon 12 ini dipakai sebagai standar sehingga satu satuan massa atom didefinisikan sebagai satu massa yang besar tepat sama dengan super 12 sama dari satu atom karbon 12. Massa satu atom karbon 12 sama dengan 1 SMA. 1 SMA sama dengan massa 1 atom karbon 12 per 12 sama dengan 1,66056 kali 10 pangkat min 27 kg. Satuan massa atom juga dapat dinyatakan berdasarkan prinsip kesetaraan massa dan energi yang dikemukakan oleh Einstein, sehingga diperoleh E sama dengan mc kuadrat sama dengan 1,66056 kali 10 min 27 kg dikali 3 kali 10 pangkat 8 meter persekuan kuadrat per 1,6 kali 10 min 19 Joule sama dengan 931,5 MeV. Inti sebuah massa atom hampir mengandung seluruh massanya. Hal ini karena inti merupakan tempat terkonsentrasi seluruh massa atom sesuai model atom. Alat yang dapat digunakan untuk mengukur massa atom disebut spektrometer massa, seperti gambar di bawah ini. Nah, pada sebuah spektrometer massa, suatu gas ditembak oleh aliran elektronika berenergi tinggi, tumbukan antara elektron dan atom atau molekul. Gas menghasilkan ion positif dengan terlepasnya satu elektron dari setiap atom atau molekul. Ion-ion tersebut sampai pada sebuah detektor yang mencatat arus listrik dari tiap-tiap jenis ion. Karena elektron bertanggung jawab pada terbentuknya ikatan dan reaksi kimia hanya merupakan proses pemutusan dan penyambungan ikatan, maka elektron yang menemukan sifat kimia atau molekul. Keberadaan elektron, energi ikat yang dipakai untuk menentukan jenis ikatan dalam molekul dan sekaligus mengenal jenis senyawa-senyawa tertentu. Keberadaan energi ikat, energi sebuah elektron atom tergantung pada atom apa dia berikatan. Nah, lalu juga arus listrik yang dihasilkan sebanding dengan jumlah ion, sehingga dapat ditentukan kelimpahan relatif dari isotop-isotopnya. Pada umumnya, inti yang memiliki nukleon yang lebih besar memiliki tingkat stabilitas inti yang rendah, sehingga tingkat stabilitas suatu inti termasuk tidak sesuai ditentukan oleh besarnya energi ikat ini. Karena itu, besarnya energi yang berhubungan langsung dengan stabilitas inti adalah energi ikat per nukleon yang besarnya dapat dihitung melalui persamaan E0 sama dengan E per A. Nah, dengan E energi ikat per nukleon dengan E energi ikat inti, A jumlah nukleon. Nah, lalu saya masuk ke materi yang kedua, yaitu gaya inti. Di sini gaya inti adalah gaya yang mengikat nukleon. Dengan kata lain, gaya antar nukleon. Gaya ini ternyata amat kuat, tetapi jangkauannya amat pendek dan tidak tergantung jenis nukleon, yaitu gaya antara proton dan proton sama dengan gaya antara proton dengan neutron, maupun antara neutron dengan neutron. Ini berarti bahwa gaya ini tidak bergantung pada muatan listrik neutron. Nah, selanjutnya ternyata gaya ini tidak bersifat jenuh, yaitu setiap nukleon hanya tarik-menarik dengan nukleon di sekitarnya, seperti halnya gaya van der Waals antar molekul cairan.
Sifat jenuh gaya inti ini diamati berdasarkan kejenuhan tenaga ikat per nukleon dengan sekitar 8 MeV untuk semua unsur yang bilangan masanya A melebihi 60. Perilaku inti atom tunduk pada hukum-hukum fisikawan kuantum. Di dalam inti atom selain dapat gaya tolak elektron antara proton dan proton, juga terjadi gaya tarik-menarik antara neutron-neutron itu sendiri untuk mengimbangi gaya tolak elektron statik tersebut. Nah, di sini ada contoh soalnya, gaya yang mempersatukan antara proton-proton dan neutron-neutron disebut gaya inti. Ini adalah sifat gaya yang ada pada inti atom. Nah, kecuali di sini ada 6 buah opsi. Yang pertama, saling tolak-menolak saat berdekatan. Yang kedua, saling tarik-menarik pada jarak jauh.